1, 2, cekrek. Ini ibu siapa sih? Tolong dong ibunya diangkut atau masukin ke dalam rumah. Kayaknya ibu ini lepas dari kandang nih. Woi ibu, minggir. Saya harus memotret pengantin. Berisik ih, saya ini lagi cari angle bagus. Jadi kamu di sana aja dan terus potret pengantin. Gimana bisa bu? Tubuh ibu aja menghalangi lensa kamera saya. Ibu juga udah merusak momen sungkeman ini bu. Ah, berisik banget sih. Saya juga lagi mengabadikan momen ini ya. Saya nggak pernah menghalangi kamu. Bu Wati, saya nggak sabar deh datang ke pernikahan anaknya Bapak Kepala Desa. Pasti pernikahan anaknya bakal mewah banget. Soalnya ini kan anak satu-satunya. Iya Bu Omat, saya juga nggak sabar. Cuma ya siap-siap aja ada pengganggu. Bu Yaya itu kayak gimana orangnya? Mana sok gitu lagi. Padahal foto yang diambil itu jelek-jelek. Iya bener, saya pernah lihat satu postingan Bu Yaya dan itu fotonya jelek banget, burem. Mana kedua pengantinnya juga posenya mangap lagi. Tapi ngomong-ngomong soal Bu Yaya, kira-kira dia diundang sama kepala desa nggak ya? Soalnya ini acara cuma terjadi sekali seumur hidup. Kalau Bu Yaya bikin ribut lagi, nanti acaranya hancur. Kalau soal itu saya nggak tahu sih, soalnya yang undang kan bukan saya Bu Wati, tapi kepala desa. Ya meskipun nggak diundang juga, Bu Yaya udah pasti datang sendiri. Bu Fitri mana? Saya beli garam nih. Gua ada, Bu Fitri lagi belanja ke pasar. Kalau mau beli ya tunggu aja. Soalnya kita nggak tahu harga-harga di warung ini. Oh gitu, ya udah deh, saya nggak jadi beli. Wah, Bu Omat sama Bu Wati diundang sama kepala desa juga ya. Saya juga sama nih, saya nggak sabar nunggu hari itu tiba. Bu Yaya, jangan bikin masalah ya. Ini acara penting, acara sakral. Kalau Bu Yaya ganggu acara itu, Bu Yaya kena azab loh. Soalnya Bu Yaya itu udah banyak menghancurkan acara pernikahan orang lain. Emangnya kenapa sih? Saya kan cuma ngambil beberapa foto pengantin untuk dijadikan story. Masa gitu aja nggak boleh sih? Lagian nih ya, foto yang saya ambil itu bagus-bagus. Banyak orang yang suka sama hasilnya. Wow, bagus dari mananya? Fotonya blur banget. Udah gitu fotonya pecah-pecah lagi. Itu yang Bu Yaya anggap bagus. Lah, pergi. Kita kan belum selesai ngomong ya. Oh iya, sore ini kan pernikahan anaknya Bu Hima. Bu Wati udah kondangan belum? Saya belum nih, soalnya acara nikahan anaknya Bu Hima kan sampai besok. Belum Bu Omat. Kayaknya sore ini saya kondangan deh. Aduh, Bu Yaya pasti ada nih. Siap-siap aja masuk kamera HP dia tanpa izin kita. Ya, kita harus siap-siap. Ini lagi kenapa banyak banget yang kawin sih? Habis anak Bu Hima, anak kepala desa. Habis itu anak siapa lagi coba? Semakin tipis dah ini dompet saya. Bu Hima, Ibu nggak ngundang Bu Yaya kan? Semoga aja enggak ya Bu. Saya takut acara ini kacau gara-gara dia. Ya Bu Hima tahu sendirilah Bu Yaya itu suka ngapain. Saya ngundang Bu Rifa. Soalnya kalau nggak ngundang nggak enak Bu. Bu Yaya itu tetangga deket saya. Iya saya tahu, tapi kan ini acara penting Bu. Kalau acaranya rusak gara-gara Bu Yaya, Bu Hima bakal apa coba? Pasti anak Bu Hima marah-marah loh. Ini acara cuma bisa terjadi sekali dalam seumur hidup anak Ibu. Senyum ulang cantik, ganteng. Oke, bagus-bagus. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pose yang bagus ya. Soalnya saya mau bikin status nih. Bu, kalau mau ambil foto pengantin jangan berdiri di depan saya. Ibu bisa berdiri di samping saya supaya kita sama-sama enak ngambil fotonya. Apaan sih, ribet banget manusia. Saya juga mau bantu dokumentasi. Ini buat kenang-kenangan. Saya juga ngambil buat kenang-kenangan. Kalau ibu berdiri di depan saya nggak akan bisa melaksanakan tugas saya sebagai FG. Saya ini dibayar Bu. Kalau saya nggak kerja, saya bisa kena tegur atasan saya. Jadi ibu minggir ya. Bu, bisa geser sedikit gak sih? Saya benar-benar keganggu Bu. Saya geser ke sini, ibunya ikut geser. Saya ambil foto pengantin, ibunya ikut ambil. Maunya ibu apa sih? Nih orang ngapain sih? Jangan sembarangan videoin saya ya. Saya nggak setuju wajah saya masuk kamera gitu aja. Cepat hapus videonya. Saya nggak mau ya. Santai dong, jangan marah-marah gitu. Saya ini fotografer jago loh. Jadi muka kamu nggak akan aib kok. Bu Yaya, saya ngundang kamu untuk bertamu, untuk menikmati semua hidangan di sini. Tapi kenapa ibu malah buat keributan? Itu tuh yang saya nggak suka. Bu Yaya itu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Biarin aja Bu Rifa. Ayo, masih lanjut ambil momennya. Aku harus ketemu Pak RW. Aku harus cerita soal ini.
Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku. Saya udah tahu terkait itu. Kemarin Bu Omat sama Bu Wati cerita, mereka berdua datang ke pernikahan anak Bu Hima buru-buru kan, karena mereka nggak mau ketemu sama Bu Yaya yang suka ganggu FG di pernikahan. Iya, Bu Ahmad sama Bu Wati buru-buru, mereka aja nggak duduk di kursi kondangan, Pak. Tolong tangani secepatnya ya, Pak. 2 hari lagi pernikahan anak kepala desa loh. Di acara pernikahan anak Bu Hima aja bikin onar, apalagi di pernikahan anak kepala desa coba. Bu Rifa, asal ibu tahu ya Bu, saya udah beberapa kali negur Bu Yaya, tapi dia tetap aja kayak gitu. Harusnya Bapak tegas dong, Pak, supaya Bu Yaya itu nggak bikin masalah terus. Dia itu selalu jadi pengganggu di acara pernikahan manapun, Pak. Iya, sabar. Nanti saya datang ke rumah Bu Yaya lagi, sekalian ngobrol sama anaknya. Siapa tahu anaknya bisa bantu saya. Secepatnya ya, Pak. Saya nggak mau dia itu jadi beban buat fotografer manapun. Kasihan mereka, Pak. Bu Yaya itu suka mundur-mandur atau berdiri di depan fotografer. Iya Bu Hima, saya akan datang ke rumah Bu Yaya secepatnya. Terima kasih ya, Pak RW. Sama-sama. Pak RW, semua orang juga udah tahu kalau ibu itu pengganggu FG. Saya minta maaf ya Pak atas kegaduhan yang telah diperbuat ibu saya. Kalau ibu udah bangun, saya akan langsung berbicara dengan ibu. Rijal, kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan kesalahan kamu. Tapi saya kan anak Bu Yaya. Saya berhak meminta maaf kepada mereka semua karena ibu saya juga. Acara pernikahan anaknya Bu Hima jadi kacau. Iya Rijal, FG di sana nggak bisa kerja dengan baik karena ibu kamu. Ibu kamu itu selalu berdiri di depan lensa kamera FG. Jadi FG profesional kesulitan gara-gara ibu kamu. Iya Pak RW, nanti saya langsung tegur ibu. Saya juga udah beberapa kali negur ibu, tapi ibu nggak mau dengerin omongan saya Pak. Semoga sekarang nurut ya. Bentar lagi pernikahan anaknya Bapak Kepala Desa. Kalau acara itu kacau, saya yang malu Rijal, karena saya deket banget sama Kepala Desa. Iya Pak RW, saya akan langsung tegur ibu hari ini juga. Rizal, kenapa kamu kayak marah gitu sama ibu? Kenapa? Ibu ada salah sama kamu? Atau kamu lagi pengen uang buat beli udud? Bu, ibu punya malu gak sih Bu? Udah berapa kali FG yang ibu ganggu? Kemarin ibu berulah lagi kan di pernikahan anak Bu Hima. Ibu juga mengganggu para tamu undangan tanpa izin dari mereka kan? Oh, karena itu ya. Emangnya kenapa sih? Ibu harus dapat angle yang bagus supaya foto yang ibu jepret itu bagus. Tapi ibu mempersulit tugas FG profesional Bu. Ibu ganggu pekerjaan mereka. Ingat Bu, ibu itu bukan panitia. Ibu bukan keluarga. Ibu hanya tamu biasa. Harusnya ibu tahu batasan dong Bu. Rizal, ibu itu nggak boleh melewatkan momen penting itu. Ibu harus bikin status WA sama story IG. Kalau ibu nggak dapat foto bagus, ibu nggak akan bisa update kondangan hari itu. Bu, kelakuan ibu itu bikin orang kesel. Gara-gara ibu juga FG kehilangan momen berharga karena terus terhalang tubuh ibu. Ibu juga nggak mau dengar teguran dari panitia maupun dari FG-nya langsung kan. Ibu selalu cuek. Pokoknya ibu nggak boleh datang ke pernikahan anaknya kepala desa. Hebat ya kamu ngatur-ngatur ibu. Ibu ini emak-emak gaul yang harus update. Ibu juga diundang kok sama kepala desa. Mana mungkin ibu nggak datang? Jangan main-main ya. Ibu ini kalau marah serem kayak macan. Ih, takutnya ibu yang seharusnya jangan main-main sama FG Bu. Kalau ibu kena azab gimana? Emangnya ibu mau? Azab, basi tahu nggak? Kata-kata itu tuh udah kuno banget Rizal. Ibu muak dengan kata-kata itu. Pokoknya, ibu tetap datang ke acara pernikahan anaknya kepala desa. Susah ya lawan penguasa bumi ini. Pantas aja ayah pergi dari rumah. Ternyata ibu susah banget dibilanginnya. Tahan Kak posisi duduknya supaya hasilnya bagus. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke Ibu, Bapak matanya lihat ke putra-putrinya ya. Oke, bagus. 1, 2, cekrek. Ini ibu siapa sih? Tolong dong ibunya diangkut atau masukin ke dalam rumah. Kayaknya ibu ini lepas dari kandang nih. Woi Bu, minggir. Saya harus memotret pengantin. Berisik ih, saya ini lagi cari angle bagus. Jadi kamu di sana aja dan terus potret pengantin. Gimana bisa Bu? Tubuh ibu aja menghalangi lensa kamera saya. Ibu juga udah merusak momen sungkeman ini Bu. Berisik banget sih. Saya juga lagi mengabadikan momen ini ya. Saya nggak pernah menghalangi kamu. Itu kenapa wajah ibu itu gerak-gerak ya? Kenapa kedua mata dia bisa menyatu?
Ini azab buat dia, Mbak. Selama ini dia selalu mengganggu fotografer yang lagi kerja. Sekarang dia udah kena batunya. Aduh, ngeri banget ya. Mana lagi ada tamu. Pasti kalau tamu mulai berdatangan, mereka takut lihat Bu Yaya. Ada apa ini? Kenapa kepalaku terasa berat ya? Mana bentuknya kotak lagi? Masa iya aku kena tumor sih? Perasaan aku baik-baik aja. Wah ibu, kenapa kepalanya berubah jadi kamera gitu? Hahaha. Klik, klik, cekrek, cekrek. Loh, kenapa? Kenapa aku ngeluarin suara ada bunyi klik gitu ya? Ada apa ini? Aku nggak bisa lihat diri aku. Aku harus pergi dari sini. Itu manusia kamera dari mana ini? Tapi kalau saya lihat-lihat kayak kenal ya. Ini Bu Yaya ya? Iya, itu Bu Yaya. Tadi itu kejadiannya aneh banget, Bu Omat. Kedua mata Bu Yaya langsung menyatu. Terus mulut Bu Yaya tertutup dan digantikan sama tombol shooter. Terus kulit wajahnya Bu Yaya juga bergeser menjadi permukaan plastik hitam yang mengkilat. Ini kok Bu Yaya diem aja ya? Masa iya dia jadi gagu sih? Bukan gagu, kalau Bu Yaya ngomong, Bu Yaya bakal langsung motret kita. Kepala aku terasa berat sekali. Padahal kamera ini hanya memotret sekali saja. Tapi kenapa kepalaku terasa sangat pusing ya? Cekrek, cekrek. Bu Yaya ngomong apaan sih? Kok cekrek-cekrek gitu? Bu Yaya ngapain sih ya sama saya? Dari tadi ibu motret saya mulu ih. Iya, saya tahu. Saya ini cantik kok. Bu Ahmad jangan GR dulu. Suara cekrek tadi itu suara Bu Yaya lagi ngomong. Soalnya kalau Bu Yaya ngomong pasti ada bunyinya itu. Gitu ya. Maaf ya, nggak tahu. Bu Yaya, ibu nggak apa-apa kan Bu? Ibu kayak kesakitan gini Bu. Apa momen yang dipotret kamera ibu itu bikin ibu sakit? Klik, klik, cekrek, cekrek. Kasian ya Bu Yaya, pasti dia menderita. Biarin aja, ini azab buat dia Mbak. Ternyata ini beneran azab buat aku. Tapi kenapa kepala aku harus seperti ini? Aku harus bagaimana kalau aku hidup dengan kamera yang selalu merekam setiap momen yang aku lihat? Panas, kepalaku terasa panas sekali. Tolong kepalaku terasa panas sekaligus berat. Bu, jangan potret aku dong. Mana dadakan banget lagi. Oh ya, wajah ibu kenapa kayak orang panik gitu sih Bu? Aku pengen jawab, tapi kalau aku jawab, kamera ini pasti langsung merekam momen ini. Aku nggak mau kalau kepalaku makin berat. Bu, jangan diam terus ya. Aku kangen dengar suara ibu. Nggak apa-apa ibu banyak omong depan aku. Tapi di satu sisi, aku juga kasihan sama ibu. Karena kalau kamera itu mulai memotret, ibu pasti kesakitan. Rizal, ibu nggak tahu harus apa. Kepala ibu berat sama panas. Ibu nggak tahan, Rizal. Ibu takut kalau ibu meninggoy setelah ini. Ibu lihat senyum aku kan? Aku kangen banget sama suara ibu. Ibu harus ngomong ya. Ibu jangan cuma diam aja. Klik, klik, cekrek, cekrek. Ibu jangan sedih gitu ya. Aku kan ada di sini. Aku bakal jagain ibu sampai ibu sehat, oke? Klik, klik, cekrek, cekrek. Bu Hima, ibu udah tahu kan kalau Bu Yaya itu udah kena azab. Mana kena azabnya pas di hajatan bapak kepala desa lagi. Kepala desa sama keluarganya sampai nggak bisa berkata-kata Bu, saking shocknya. Biarin aja Bu, gara-gara Bu Yaya pernikahan anak saya kacau banget. Coba aja kalau saya nggak ngundang Bu Yaya, pasti acara pernikahan anak saya lancar jaya dan meriah sampai akhir. Iya juga ya, saya kalau ingat momen itu suka sedih aja. Soalnya momen sakral itu nggak akan bisa diulang lagi. Momen itu momen mahal karena belum tentu semua anak gadis mendapatkan momen itu. Iya Bu Rifa, untungnya anak saya nggak marah karena dia juga udah tahu kelakuan Bu Yaya. Tapi saya yang marah Bu, saya merasa menghancurkan momen bahagia anak saya. Ini bukan salah Bu Hima, ini salah Bu Yaya. Ibu jangan menyalahkan ibu sendiri ya. Bu Hima, Bu Rifa, saya datang ke sini cuma mau bilang, maafin ibu saya ya. Ibu saya nggak bisa hidup dengan damai kalau kalian berdua belum memaafkan kesalahan ibu saya. Rizal, saya merasa saya nggak bisa memaafkan kesalahan ibu kamu. Saya terlanjur marah, saya terlanjur kecewa sama ibu kamu. Semoga hati Bu Hima terbuka ya Bu. Bu Hima itu orangnya sangat baik. Saya permisi ya Bu. Saya harap Bu Hima dan Bu Rifa bisa memaafkan kesalahan ibu saya. Kalau gitu saya duluan ya. Bu Hima, apa kita harus memaafkan kesalahan Bu Yaya? Entahlah, saya masih bingung Bu. Bu, ayo kita masuk. Kayaknya ini mau hujan Bu. Tadi ada beberapa kali kilat Bu. Ayo Bu, kita masuk ke dalam rumah sebelum hujannya turun Bu.
Kenapa cuma diam aja, Bu? Ayo cepat masuk. Ah, itu apa, Bu? Kenapa ada orang yang kepalanya kayak gitu ya? Dia punya penyakit atau gimana, Bu? Atau orang itu nelen kamera sampai kamera itu jadi kepalanya? Itu Bu Yaya, Pak. Masa sama warga sendiri nggak kenal sih? Aneh banget kamu itu. Oh, tadi itu Bu Yaya. Berarti dia bisa foto kita berdua dong, Bu. Hehehe. Cekrek, cekrek, klik, klik. Pak RW, Bu RW, maafin saya ya. Gara-gara saya, kalian kena tegur sama kepala desa. Sekali lagi saya minta maaf. Saya harap Bapak dan Ibu RW mau memaafkan kesalahan saya. Maaf ya Bu Yaya, saya hanya mendengar Ibu berbicara klik-klik, cekrek-cekrek. Ibu mau ke klinik sambil beli es cekek ya, Bu? Cekrek, cekrek. Aduh, maaf Bu, saya nggak ngerti Bu Yaya ngomong apa. Kalau mau minta maaf, kita berdua udah maafin Ibu kok. Cekrek, cekrek. Bodo amat dah, saya pusing. Saya nggak ngerti Bu Yaya ngomong apaan. Ada apa nih? Kok kelihatan sedih gitu sih? Mbak Koko yang cantik ini lagi mikirin apa sih? Gak apa-apa kok Bu Fitri, saya cuma sedih aja. Tapi saya juga senang, gak akan ada lagi pembuat keributan di hajatan manapun. Karena Bu Yaya udah kena azab. Oh, karena itu kita harus bersyukur sih. Soalnya kasihan yang punya hajat kalau kedatangan manusia itu. Udah mah gak punya malu, si paling merasa fotonya bagus, bikin fotografer pada marah, penghalang bagi fotografer. Pokoknya salah Bu Yaya banyak banget, jadi dia pantas dapat azab. Benar kata Bu Wati, kita juga harus menjauh dari Bu Yaya. Tatapan aja sama Bu Yaya, pasti dia langsung potret kita. Mending itu foto bisa dibagi. Lah, ini mah boro-boro cuma Bu Yaya yang bisa lihat hasil jepretannya itu. Ya juga ya, kira-kira Bu Yaya lagi apa ya? Tadi saya lewat depan rumahnya sepi banget, semua jendela gordeng tertutup rapi. Paling Bu Yaya lagi di kamarnya. Dia kan nggak pernah mau kemana-mana, Mbak. Iya bener, Bu Yaya nggak pernah keluar rumah, paling dia lagi rebahan. Kalau enggak ya Bu Yaya motret semua yang ada di rumahnya. Aku nggak bisa ngomong, mulut aku benar-benar terkunci. Aku ingin sekali berbicara, tapi aku tidak bisa. Aku hanya ingin tidur, tapi aku tidak bisa mengendalikan kamera ini. Aku benar-benar tersiksa. Kamera ini tidak bisa dimatikan. Aku tak bisa hidup normal lagi. Aku tak bisa menikmati apapun yang ada di dunia ini. Azab ini sangat pedih untukku. Bu, aku tahu Ibu lagi ngomong di dalam hati kan? Ibu yang sabar ya, jangan banyak ngeluh. Ibu berdoa dalam hati dan meminta ampunan kepada Sang Pencipta. Insya Allah doa Ibu akan berkurang. Iya Rizal, Ibu akan lakukan itu. Tunggu Ibu dapat ampunan dari Allah, Ibu akan berubah sepenuhnya. Ibu gak akan mempermalukan kamu lagi. Ibu janji Rizal. Ibu istirahat aja ya. Aku udah maafin Ibu, jadi Ibu gak perlu takut lagi ya Bu. Aku ke kamar aku dulu ya Bu. Aku juga mau istirahat. Terima kasih banyak Rizal, terima kasih. Kamu udah mau mengurus ibu yang bukan manusia seutuhnya. Maafin ibu ya, ibu salah banget sama kamu. Ibu sayang sama kamu Rizal, ibu sayang kamu, maafin ibu.